Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah statistika pertemuan ke-10 ya. Hari ini kita akan masuk dengan materi terkait dengan teori atau teknik penarikan contoh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jelas Terdengar, ya. Bu. Ya, oke oke. Nah, ini adalah materi kita hari ini terkait dengan teori penarikan contoh. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sebaran normal. Jadi apa itu sebaran normal? Jadi sebaran normal itu kita bicara tentang bagaimana sebuah populasi itu terdistribusi dengan baik sehingga sampel yang akan kita ambil dalam penelitian itu betul bisa mewakili populasi ya. Jadi mungkin saya sampaikan kembali bahwa statistika itu adalah ilmu tentang data. Data itu ada datum gitu ya, kata dasarnya adalah datum. Data itu diambil dari kata dari sampel. Jadi bukan dari populasi. Karena itu kita perlu mempelajari bagaimana sebetulnya teknik penarikan populasi yang teknik penarikan sampel yang benar supaya nanti sampel itu, walaupun diambil hanya sampel, tapi hasilnya bisa mewakili populasi, ya. Nah, hari ini kita akan masuk dengan materi terkait dengan, teori penarikan contoh. Tujuan perkuliahan, mahasiswa akan mampu menghitung, mengenai ukuran sebaran penarikan contoh, bagi nilai tengah, sebaran Z, dan juga sebaran T. Kemudian mahasiswa mampu menghitung mengenai ukuran sebaran penarikan contoh bagi dua nilai tengah dan mampu mengaplikasikan teknik penarikan contoh baik sebaran Z dan sebaran T. Pendahuluan, saya akan sampaikan kembali terkait apa perbedaan ukuran parameter dan statistik. Ya, jadi ketika kita masuk ke tahap penelitian, sebetulnya kenapa penelitian itu melakukan penarikan sampel? Karena jarang ada penelitian itu yang bisa melakukan pengamatan terhadap populasi. Kenapa jarang diamati populasi? Karena kalau penelitian itu pengamatannya terhadap populasi, biasanya dia akan memakan waktu, memakan banyak biaya, dan juga lebih banyak tenaga. Karena itu, biasanya jarang ada penelitian yang melakukan pengamatan terhadap populasi. Biasanya akan melakukan penarikan sampel. Tetapi kalau kita bicara tentang populasi, maka misalnya ya, contohnya populasi itu adalah mahasiswa kelas B statistika, mahasiswa kelas B Indralaya yang mengambil mata kuliah statistika. Itu ada 56 orang tadi. Nah, itu adalah populasi. Maka ketika kita penelitian, kita tidak akan kesulitan mengamati 56 orang. Kita hanya akan mengambil sampel misalnya 10 orang, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita bicara 56 orang populasi mahasiswa statistika kelas B Indralaya, sebetulnya kalau kita ambil data, pasti populasinya punya rata-rata. Bisa ngikutin sampai sini ya? Pasti kalau kita ambil populasi 56 itu ditanyai IPK-nya misalnya, pasti kita punya rata-rata IPK. Maka rata-rata IPK, jadi misalnya 56 orang populasinya ya, dia punya nilai rata-rata. Nilai rata-rata populasi itu notasinya dilambangkan dengan mu. Jadi kalau nanti di soal melihat ada lambang mu, mu itu sebetulnya adalah rata-rata populasi. Nah, jika kemudian dari 56 ini, Bu, banyak sekali mahasiswa biasanya kalau kalau mau ngambil sampel suruh banyak-banyak tuh suka langsung biur menghilang gitu ya. Sehingga oke deh kita kurangi. Ada syarat statistika, sampel itu jadi tadi kan syarat sampel menyebar normal itu secara statistik 30. Jadi terkadang karena itu kenapa kalau baca skripsi kakak-kakaknya, biasanya rata-rata sampelnya 30 karena syarat minimal sampel untuk sebaran normal itu 30. Artinya kalau nanti sampelnya sudah 30, kita bisa menggunakan statistik parametrik dalam perhitungan kita. Nah, kalau yang atas tadi ini populasi, yang atas adalah jumlah populasinya 56. Yang bawah 30 adalah jumlah sampel. Oke. Nah,
Yang bawah 30 ini kita ambil data-data IPK-nya. Ada nggak nilai rata-rata IPK-nya? Ida Yatini, silakan diaktifkan speakernya Ida. Kalau kita ngambil 30 orang, dapat nggak rata-rata nilai IPK untuk 30 orang ini? Dapat ya. Nah, maka artinya apa? Sebetulnya populasi punya nilai tengah atau punya rata-rata, kemudian sampel juga punya rata-rata. Bedanya apa? Bedanya notasi rata-rata untuk populasi adalah mu dan notasi rata-rata untuk sampel adalah X bar. Nah, ini sudah dipelajari sama Bu Sriati ya? Sama Bu Sriati ya? Saya lupa siapa partner ngajar gitu ya. Oke. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya. Kemudian jika nanti penelitian kita mengamati dalam konteks tertentu ya, nanti kalau baca skripsi kakak-kakaknya juga, penelitian itu kadang-kadang mengamati lebih dari satu sampel, lebih dari dua populasi. Artinya misalnya petani yang membandingkan antara pendapatan petani karet dan petani sawit. Artinya nilai tengahnya ada dua, karena populasinya yang diamati ada dua. Maka sama, ini mohon maaf, ini harusnya mu-nya ke sini ya. Kita iniin dulu, coba bisa nggak dia geser. Ini harusnya mu yang ini gesernya salah. Ini harusnya di sini, rata-rata selisih nilai tengahnya ini harusnya di sini. Nah, ya. Nah, maka nilai mutlak selisihnya adalah mu1 dikurang mu2. Sementara kalau untuk nilai mutlak rata-rata dari sampel itu adalah X1 bar dikurang X2 bar. Jadi saya sampaikan kembali, mu adalah lambang atau simbol untuk rata-rata populasi dan X bar adalah simbol untuk rata-rata sampel. Yang kedua, karena tadi jadi hilang catatannya. Karena tadi populasinya 50 ya. Sampelnya 56, sampelnya ada 30. Tadi saya sampaikan 56 orang ini punya rata-rata, ialah rata-ratanya adalah mu. Punya standar deviasi nggak 56 ini? Coba Fadil Muhammad Rizky. 56 ini punya deviasi nggak atau simpangan baku? Punya, Ibu. Punya. Nah, simpangan baku populasi itu lambangnya adalah tau. Simpangan yang 30 ini juga punya simpangan baku. Simpangan bakunya dilambangkan dengan S. Akar dari simpangan baku itu adalah varias atau ragam tau kuadrat. Sementara kalau untuk varias dari sampel adalah S kuadrat. Bisa ikutin sampai sini? Ya, tapi walaupun notasinya berbeda, sebetulnya menghitungnya sama. Menghitungnya sama bagaimana? Misalnya kalau kita mau hitung rata-rata itu adalah jumlah total data dibagi dengan apa? Jumlah X dibagi N kan? Ya enggak? Nah sama, jadi rumusnya sama, hanya simbol depannya yang berbeda. Bisa ikutin sampai sini? Kemudian ada notasi untuk proporsi, bisa kalau proporsi di sampel adalah P besar, kalau proporsi di populasi adalah P besar, proporsi di sampel bisa P tudung atau P bar. Atau bisa juga tetap tulisannya P tapi P kecil. Itu notasi untuk proporsi. Lalu juga ada nanti selisih untuk dua proporsi, bisa bisa Pi1 dikurang Pi2 atau bisa juga ditulis P-nya besar ya, tapi ya P1 dikurang P2. Nah, begitu. Ya, jadi hati-hati membedakan mana parameter, mana statistik. Jadi kalau dia statistik itu untuk sampel, kalau parameter itu untuk populasi. Bisa ikutin sampai sini? Oke, kita lanjut. Saya masuk dengan sebaran penarikan contoh. Yang pertama adalah sebaran Z. Ya, sebaran Z sebetulnya adalah kelanjutan dari sebaran normal yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, ketika kita penelitian ya, ketika kita penelitian itu terkadang penelitian kita tidak hanya mengamati satu populasi. Satu populasi itu maksudnya di sini satu contoh. Satu contoh itu satu populasi. Kalau dia dua contoh, dua sampel, itu berarti kita mengamati dua populasi. Contohnya diambil dari dua populasi. Nah, terkadang penelitian itu dia ada yang satu contoh, ada yang dua
contoh. Ini nanti akan kita pelajari lebih banyak di statistik bidang sosek yang 2 contoh ya. Kita akan lebih banyak belajar tentang sebaran dan di statistik untuk 1 contoh. Tapi bisa saja penelitian itu lebih dari 2. Contohnya begini, saya ingin melihat apa sih dampak subsidi pupuk ya terhadap pendapatan. Maka kalau kita mau lihat dampak, yang saya amati adalah petani yang dapat subsidi dengan petani yang tidak dapat subsidi. Nah, dalam kondisi ini, maka yang kita amati adalah 2 contoh. Karena kenapa 2 contoh? Karena contohnya diambil dari 2 populasi. Tapi bisa juga penelitian itu hanya mengamati 1 contoh. Ya, bisa ikutin sampai sini? Nah, yang 1 contoh itu nanti bisa diambil sampelnya dengan pemulihan, istilahnya kalau di buku Walpool ada yang diambil dengan pemulihan dan ada dengan tanpa pemulihan. Kita masuk dengan yang pertama, sebaran penarikan contoh nilai tengah yang diambil, lihat di sini ya, yang diambil dengan pemulihan. Artinya apa sih diambil dengan pemulihan? Lihat, ini adalah data populasi. Ya, ketika kemudian dari berapa nih populasinya? Populasinya ada 5, makanya di sini mu. Ini adalah rata-rata populasi, ini adalah ragam dari populasi. Saya nggak mau nih meneliti ambilnya 5-5-nya, saya cuma mau ambil 2 aja dari 5 ini. Maka cara mengambilnya ada yang dengan pemulihan dan ada juga yang tanpa pemulihan. Apa bedanya? Kalau kita ambil dengan pemulihan, maka pertama dari sampel ini kan 5 nih ya, saya ambil 2. Nah, ya. Setelah 2 diambil, kalau dengan pemulihan kan 2 diambil ya. Oke, berarti 2 nggak ada lagi di situ kan? Ya nggak? Kalau dia dengan pemulihan, 2 yang sudah diambil tidak ada lagi di sini, masih bisa dipakai lagi. Jadi sudah diambil, dikembalikan lagi. Makanya 2 bisa berteman dengan 2 lagi. Bisa ikutin nggak kira-kira peluangnya itu? Kan kita mau ambil N-nya cuma 2 sampelnya. Bisa nggak ada kombinasi yang lain? Bisa. Sudah 2 sama 2, maka nanti bisa 2 pasangannya dengan 3. Bisa juga 2 pasangannya sama 6. 2 pasangannya sama 8. 2 pasangannya sama 9. Sudah semua ya. Kemudian 3. 3 pasangannya bisa sama 2 kan? Diambil 2 kan? Kemudian 3 juga bisa dengan 3. Kenapa 3 bisa diambil dengan 3? Karena dia dengan pemulihan. Jadi setelah 3 diambil, kembalikan lagi 3-nya ke populasi. Sehingga 3 bisa diambil lagi dengan 3. Namanya itu istilahnya dalam statistik dengan pemulihan. Terus sampai ke bawah, sampai dengan kita mendapatkan kombinasi sampel antara sampel 9 dengan 9. Maka kita cari rata-ratanya, contohnya rata-ratanya adalah 2, kemudian ragamnya berapa? Kalau mau cari ragam cuma 2 sampel, gampang nyarinya kan. Kalau 2 sama 2 berarti nggak ada deviasi ya? Ya nggak? Oke. Supaya nggak ngantuk, saya panggilin dulu nih satu-satu. Adis Tri Alfiona. Silakan Adis. Adis. Oke, Dis. Iya, Ibu. Oke. Di sini yang sampel kedua nih yang Ibu kasih garis merah nih, buletin merah, Dis. Dis, itu 0,5 dapat dari mana ya, Dis? Yang ini, Dis. Nih. Nih, 0,5 dapat dari mana? Iya, Ibu. Ini 0,5 dapat dari mana, Dis? Halo. Halo. Ya, Dis. Ragam 0,5 dapat dari Ibu. mana? Ya, ragam 0,5 ini dapat dari mana, Dis? Nih. Dapat dari mana? Dari mana, Dis? Halo? Halo? Halo, Ibu. Ya, Adis bisa bantu saya cari ragam? Kan sudah diajarin sama Bu Sriati cari ragam. Bisa bantu? Nah, lupa ya. Dari standar Standar deviasi, terus?
Oke, kita Halo? halo. Putus-putus, Ibu. Putus-putus. Anastasia, silakan diaktifkan speakernya Anastasia. Anastasia. Ya, Bu. Oke, Anastasia bisa bantu. Ini dapat ragamnya 0,5 dari mana ya, Anastasia ya? Bisa bantu, Anastasia? Pak, Bu. Belum. Oke, ini Ibu jadiin PR ya. Bagaimana mencari ragam, karena Bu Sriati sudah mengajarkan bagaimana mencari ragam kalau datanya hanya 2 dan 2. Tuh gampang banget, sigma apa, dikurang apa, dibagi apa, dikuadratkan. Ya. Nah, kemudian nanti cari variansnya berapa, rata-ratanya adalah total dibagi dengan N, jadi dapat 5,6. Nah, ini tadi. Ya, mu-nya adalah 5,6 sama jadi rata-ratanya, tetapi lihat kalau di populasi ya simpangannya ragamnya adalah 7,4, kalau di sini hanya 3,72. Lihat yang ini, yang sebelah kiri ini adalah data terkait dengan populasi. Nah, ketika kita ambil N contoh, ketika kita ambil contohnya 2, maka dia lihat ya, rata-ratanya sama sebetulnya. Makanya di sini rata-ratanya sama 5,6. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah deviasi atau ragamnya. Ragamnya ketika kita ambil sampel adalah ragam populasi dibagi dengan jumlah N sampel yang kita ambil. Ialah dapat 3,72. Dapatnya dari mana? 7,44. Jadi yang ini 7,44. 7,44 dibagi 2. Sesuai dengan rumus ini. Nah, ya. Itu kalau sampel diambil dengan pemulihan. Maka tadi ini ya 5,6 rata-ratanya sepanjang ini adalah 5,6. Jadi 5,6 itu yang mana nih? 5,6 itu rata-ratanya 5,6. Ya, jadi di sini mulai dari rata-ratanya kita gambarkan yang rata-ratanya 2. Ini kan ada rata-rata 2 nih. Rata-rata 2 dapat berapa sampai dengan rata-rata 4 dapat berapa? Inilah histogram sebaran normal. Ya, varians X rata-ratanya, varian X untuk sampel adalah 3,72. Dapatnya dari tau kuadrat dibagi dengan N. Tau tadi adalah simpangan baku populasi dibagi dengan 2. 2 itu adalah jumlah sampel atau peubah yang kita ambil. Bisa mengikuti? Nah, ini tadi ya. Jadi, X menyebar normal karena kombinasi linear dari X juga menyebar normal. Akibat sebaran X normal dengan X ya, estimasi itu artinya estimasi rata-rata X sama dengan estimasi dari 1 per N sigma XI sama dengan tutup kurung sama dengan 1 per N sigma EXI sama dengan 1 per N sigma mu. Ya, estimasi dari XI tadi adalah mu-nya, nilai tengahnya, maka 1 per N dikali dengan N dikali mu sama dengan, kalau yang ini kita coret, maka dapatnya estimasi nilai X adalah nilai tengah. Variansnya juga sama, ini adalah dasar untuk penurunan varians, sehingga nanti dapat variansnya A itu adalah tau kuadrat dibagi dengan N. Jadi yang kiri ini adalah perhitungan untuk populasi, dan yang kanan ini adalah perhitungan untuk sampel. Apa yang membedakan? Yang membedakan ini, ketika kita bicara sampel, maka nilai ragamnya dibagi dengan jumlah sampel. Nah, yang kedua adalah sebaran penarikan contoh yang diambil dengan tanpa pemulihan. Jadi lihat ini tanpa pemulihan. Apa bedanya? Kalau yang tadi setelah 2 diambil, di sini ditulis 2, maka di sini masih bisa ada 2 pasangan. Kalau tanpa pemulihan, setelah 2 diambil, maka dia nggak bisa lagi pakai 2. Jadi hanya ada 23, 26, 28, 29. Lalu 32, tidak ada 33. Kalau yang tadi, yang diambil dengan pemulihan, kombinasinya ada 33 nih. Lihat. Jadi dia ada dikombinasikan dengan dirinya sendiri. Tapi itu kalau dengan pemulihan. Kalau tanpa pemulihan, dia tidak ada dikombinasikan dengan dirinya sendiri. Maka
cara mencarinya, variansnya sebetulnya masih tetap sama, mohon maaf, nilai rata-ratanya sama mu, tetapi yang membedakannya adalah nilai untuk menghitung ragamnya. Lihat kalau tadi hanya tahu kuadrat dibagi n, maka kalau sampel diambil dengan tanpa pemulihan, maka tahu kuadrat atau ragamnya tidak hanya dibagi n, tapi juga dikali dengan n besar dikurang n kecil, dibagi dengan n besar dikurang n kecil. Sebarannya sama, nanti bisa digambarkan. Contoh soal yang pertama. Sebuah perusahaan memproduksi bohlam. Bila umur bohlam itu menyebar normal dengan rata-rata 800 jam dan simpangan baku 40 jam, hitunglah peluang bahwa suatu contoh acak 16 bohlam akan mempunyai rata-rata kurang dari 775 jam. Jadi N-nya adalah 16. Ya, jadi perusahaannya itu punya umur bohlamnya rata-rata 800 jam. Berarti itu mohon maaf, data populasi. Simpangan bakunya 40 jam juga adalah data populasi. Nah, ketika dia mengambil contoh acak 16, contoh acak 16 ini ialah sampel. Makanya di sini N kecilnya adalah 16. Pertanyaannya adalah, hitunglah peluang bahwa suatu contoh acak 16 bohlam akan mempunyai umur kurang dari 775 jam. Maka X-nya, umur bohlam, X, tadi kan kalau dia bicara N, populasi sama dengan mu dan adalah 800 dan tahunnya adalah 40. Maka peluang X lebih kecil dari 75 adalah P dikali dengan X. X itu ini adalah nilai X rata-rata. Masih ingat minggu lalu kita membahas cara menghitung Z itu, nilai Z. Nilai Z itu adalah X rata-rata, masih ingat nggak? Dikurang dengan mu-nya, ya. X rata-rata dikurang nilai tengah dibagi dengan 40 itu tahu kuadrat dibagi dengan N, ya. Masih ingat nggak rumus ini minggu lalu? Maka kita masukin X rata-ratanya adalah 775 dikurang 800 dibagi dengan simpangan bakunya ada 40 dibagi 16. Maka dapatlah P, X-nya lebih kecil dari min 2,5. Kita cari X min 2,5 itu berapa sih? Buka tabel Z. Nah, ini dia. Ini min 2,5 di sini. Nah, ini min 2,5. Min 2,5 nilai Z-nya adalah 0,062. 0,062. Atau kalau misalnya kita mau hitung dikali 100% menjadi 6, peluangnya 2%. 16 bohlam akan punya umur kurang dari 775 jam. Sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ibu izin nanya, Ibu. Silakan. Yang contoh soal tadi. Ya, yang ini bukan? Iya, Bu. Ya, silakan. Yang 40/4, yang 4-nya itu dapat dari mana, Bu? Kan N-nya 16. Kan akar N. Rumusnya tadi. Ya, akar N. Ini Oke, tadi. makasih, Bu. Iya, rumusnya akar N rasanya. Coba lihat rumusnya minggu lalu ya. Oke, lanjut. Oh, berarti rumus yang Ibu tulis tadi salah ya. Jadi harusnya akar N ya bawahnya ya. Lanjut, ada lagi? Lanjut ya. Nah, ini tabel Z-nya. Sehingga Z-nya itu, maka ketika X ya, ini adalah data populasi sama dengan, nah ini ya rumusnya tadi ya, mu, koma, tahu kuadrat, ragamnya, maka ketika dia ditarik menjadi contoh, X bar itu adalah mendekati N sama dengan mu, koma, tahu kuadrat dibagi N, atau ini nilai Z yang kita pelajari minggu lalu, yang ini karena kita bicara populasi, tapi ketika kita sudah bicara pengambilan sampel yang 2 tadi, maka dia dibagi dengan akar N. Ya, asumsi penarikan dengan pengembalian. Bisa ikutin sampai sini?
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sebelum Ibu lanjutkan dengan soal-soal terkait dengan penarikan contoh dengan pemulihan dan tanpa pemulihan. Ibu lanjut ya. Dalil yang pertama, bila sebuah kemungkinan contoh acak berukuran N diambil dengan pemulihan, sampel yang sudah diambil berpeluang diambil kembali dari suatu populasi terhingga berukuran N yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan baku tau, maka untuk N yang cukup besar, sebaran penarikan contoh bagi nilai tengah akan menghampiri sebaran normal. Jadi dalil 1, sampel, jika nanti sampelnya berukuran lebih besar sama dengan 30, rata-ratanya sebesar X bar, diambil dengan pemulihan, populasinya ukurannya N, nilai tengahnya mu, simpangan bakunya tau, maka distribusi rata-rata untuk mendekati distribusi normal adalah mu X sama dengan mu, tau X-nya adalah tau dibagi dengan akar N, dan nilai dari Z, nilai Z-nya adalah X rata-rata dikurang mu dibagi dengan tau dibagi dengan akar N. Contoh soalnya seperti ini. Oke. Suatu perusahaan perikanan dalam satu hari rata-rata mampu memproduksi 1.000 bakso ikan. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata berat sebungkus bakso ikan adalah 255 gram dengan standar deviasi 10 gram. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Pertanyaannya, jika diambil sampel secara acak sebanyak 100 bungkus dengan pemulihan, hitunglah peluang isi sebungkus bakso ikan kurang dari 250 gram. Apa yang bisa kita catat dari soal ini? Nah, satu yang bisa kita catat dari soal ini, pertama, rata-rata berat baksonya 255 gram. Standar deviasi ragamnya 10 gram. Sampelnya berapa? Sampelnya adalah 100. Ya, rata-rata baksonya berapa? Nanti 258, kurang dari 258. Maka tadi N-nya 1000, rata-rata nilai tengahnya 255, mu-nya 10, N-nya 100, maka kita tulis bahwa X lebih kecil dari 258 atau PZ lebih kecil dari, nah ini yang kita mau hitung. Kita hitung pertama dulu adalah simpangan baku tau X-nya sama dengan tau dibagi akar X sama dengan 10 dibagi akar 10. Kan ini N-nya 100 ya, 10 bagi akar 10 sama dengan 1, sama dengan 1. Lalu Z itu adalah X rata-rata dikurang mu dibagi dengan tau dibagi dengan akar N. X rata-ratanya berapa? X rata-ratanya kan tadi dibilang 256, dikurang rata-rata populasi 255, dibagi dengan yang ini tadi, atas ini, dibagi 1, itu adalah 3. Bila X, peluang X lebih kecil dari 258, maka X-nya, kan dapatnya 3, PZ-nya berubah jadi 3. Tadi kan ini yang kita mau cari nih. Nih, ini yang kita mau cari ya. Ini yang kita mau cari, maka dia berubah Z-nya menjadi 3. Lalu kita buka tabelnya, kita cari nilai Z untuk 3 itu berapa sih? Nah, kita buka tabel Z, nanti tadi tabel Z ada di mana ya? Di sini ya. Nah, 3, cari 3, adanya positif. Nanti cari di 3, ini kan masih negatif ya. Nanti cari tabel Z-nya yang positif, 3 di 0, itu nanti dapatnya, ya, dapatnya 0,9987 atau kalau di kasus kali 100% adalah 99,87. Artinya 99,87% peluang isi sebungkus bakso ikan kurang dari 258 gram. Karena jadi kan yang ditanya berapa sih peluang isi sebungkus bakso ikan kurang dari 258 gram. Peluangnya tinggi ternyata. Jadi rata-rata kurang dari 258 beratnya berarti. 99,87%. Ya, ini contoh yang pertama ketika sampel diambil ya, ini diambil lagi. Jadi artinya populasi semut mungkin diambil dengan pemulihan. Jadi satu sampel bisa diambil lagi. Pada contoh selanjutnya saya akan sampaikan
jika dia diambil dengan tanpa pemulihan. Apa bedanya? Ada faktor koreksinya. Jadi rumusnya sebetulnya relatif sama, hanya bedanya di sini ada faktor koreksi yang merah ini. Nah, ya, ada faktor koreksi kalau dia diambil dengan tanpa pemulihan. Contoh soal, diketahui rata-rata hasil tangkapan 500 nelayan adalah 165 kg dengan standar deviasi 200 kg. Kemudian, diambil 40 nelayan secara acak secara sampel. Sebagai sampel rata-rata populasi normal. Jika penarikan sampel dilakukan tanpa pemulihan, hitunglah peluang hasil tangkapan nelayan lebih dari 167 kg. Jadi peluangnya lebih dari 167. Apa yang bisa kita ambil? N-nya 500. Betul nggak di sini ada N-nya 500? Betul, N-nya 500. Rata-rata tangkapannya 165, tahunnya 12, N-nya sampelnya 40. Yang ditanya, berapa sih peluang nilainya lebih dari 167? Maka PZ, ini yang kita mau cari, kita masukkan, kita cari tahu X-nya dulu. Ini rumus tahu X yang kita ambil dari sebelah tadi. Jadi ini adalah rumus tahu X, ini pengalinya. Jangan lupa ada pengali. Setelah dapat taunya, maka kita cari nilai Z-nya. Nilai Z adalah 167 dikurang 165 dibagi 1,75 sama dengan dapatnya 1,14. Ya. Kalau contoh yang pertama, tadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, maka kita langsung baca hasilnya. Tapi ketika dia lebih besar, maka tidak bisa langsung. Harus kita kurangkan dulu 1, dikurang dengan PZ. Z-nya berapa tadi? 1,14. Maka 1 dikurang dengan, kita buka tabel Z, cari di kiri. Jadi nanti tabel Z, di kirinya ini cari kok 1,1, di atas nanti carinya 0,04 ya, 0,4. Maka nanti cari di sini ada titik potongnya. Nanti nilai di titik potong itu adalah 0,12,71 kali 100% atau 12,71. Artinya apa? Kita kembalikan ke soal. Soalnya, sehingga hasil kesimpulan kita adalah peluang hasil tangkapan nelayan lebih dari 167 kg, peluangnya hanya 12,7%. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi dengan dalil yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah syaratnya, ini adalah berkaitan dengan dalil limit pusat. Bila contoh acak berukuran N ya ditarik dari suatu populasi yang besar atau tak terhingga dengan nilai tengah mu dan ragam tau kuadrat, maka nilai tengah contoh X akan menghampiri sebaran normal. Ini adalah sampelnya, kemudian ini adalah data populasi. Lihat apa bedanya? Sebetulnya mirip dengan yang tanpa pemulihan di depan, yang ini tadi, yang depan tadi ya. Nah, ini rumusnya. Ya. Contoh soal, nah ini sama dengan soal tadi. Saya nggak baca lagi ya, karena soalnya sama, 0,62. Sampai sini silakan jika ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya atau sudah pada tidur semua ini di kelas? Gimana? Ada yang mau bertanya? Bisa? Lanjut aja ya? Mau lanjut? Boleh, Bu. Boleh. Nah, lihat ya. Sekarang kalau yang tadi kita punya data populasi. Ya, tadi populasinya 5, diambil sampelnya 2. Ya, tadi jadi yang sebelum ini kita punya data populasi, populasinya jumlahnya 5, kita ambil 2. Artinya apa? Dari populasi 5 itu kita bisa hitung rata-rata populasi, kita bisa hitung simpangan baku populasi. Bisa ikutin sampai sini? Ketika kita punya informasi tentang rata-rata populasi,
punya informasi tentang simpangan baku populasi, maka dalam analisis yang kita pakai adalah sebaran Z atau sebaran normal. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Jika yang kita amati, jadi saya sampaikan kembali. Yang saya sampaikan di awal ini, yang saya sampaikan di sini, ini, sebelum saya masuk selanjutnya, ini ada data populasi, baik dengan pemulihan atau tanpa pemulihan data populasi. Nah, jadi data populasinya itu bisa menyebabkan kita bisa menghitung nilai tengah populasi, kita bisa menghitung ragam populasinya, atau simpangan baku populasi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, biasanya kita akan mengalami kendala untuk mendapatkan informasi terkait dengan populasi. Jadi, di lapangan ketika kita penelitian, kita akan kesulitan mendapatkan informasi berapa rata-rata populasi, berapa rata-rata populasi, dan berapa simpangan baku populasi. Sulit didapat. Jadi dalam aplikasi itu, ketika kita penelitian, kita tuh susah dapetin data simpangan baku populasi dan simpangan baku populasi dan rata-rata populasi. Yang kita punya hanya data sampel, itu saja. Jadi kita tidak punya informasi tentang rata-rata populasi dan simpangan baku. Nah, ketika kita tidak punya informasi tentang simpangan baku populasi dan rata-rata populasi, maka uji dengan sebaran Z ini nggak bisa kita pakai. Kenapa nggak bisa kita pakai? Karena di dalam uji ini dia mensyaratkan informasi tentang rata-rata populasi dan simpangan baku populasi. Jadi terkadang uji Z ini nggak bisa dipakai karena kita tidak punya informasi tentang populasi. Ketika kita tidak punya informasi tentang populasi, maka ya kita harus mencari alternatif lain. Ya, sebaran yang biasanya dipakai untuk menghitung terkait dengan sebaran populasi yang tidak punya data sebaran bakunya, simpangan bakunya, itu biasanya kita hitung dengan menggunakan uji T. Jadi namanya uji T. Jadi makanya di sini adalah sebaran penarikan contoh nilai tengah atau sebaran T student ya. Jadi sebaran T dipakai jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Jadi simpangan bakunya kita pakai apa? Simpangan bakunya kita pakai simpangan baku sampel. Ya. Jadi dalam sebaran T, simpangan baku populasi ini kan tahu adalah simpangan baku populasi. Karena simpangan baku populasi tidak ada, maka kita dekati dengan simpangan baku sampel. Jadi S kuadrat, simpangan baku sampel merupakan penduga tak bias dari simpangan baku populasi. Tapi kita tidak punya informasi tentang populasinya. Nah, ini tadi awal kan, ini rumus kita yang awal tadi dari limit pusat, Z itu adalah X dikurang dengan mu rata-rata populasi dibagi dengan simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Nah, lalu bagaimana? Di sini ada pertanyaan. Lalu bagaimana jika ragam populasi tahu kuadrat tidak diketahui? Ya, maka ketika simpangan baku populasi tidak diketahui, kita menggunakan sebaran T. Inilah rumus sebaran T. Nah, inilah rumus sebaran T. T itu sama dengan X dikurang dengan mu dibagi dengan S. S itu adalah simpangan baku sampel dibagi dengan akar N. Jadi penduganya diganti dengan S kuadrat. Ya, di dalam sebaran T kita akan diminta menentukan dB. dB itu adalah derajat bebas. Rumusnya adalah N-1. Kita diminta menghitung derajat bebas. Derajat bebas. Ya. Nah,
Sehingga tadi sudah disampaikan, ini yang atas, yang ini adalah rumus Z ketika simpangan baku populasi diketahui. Nih, ini simpangan baku diketahui, kata dia, katanya. Tetapi ketika dia tidak diketahui, simpangan baku populasi tidak diketahui, kita akan menggunakan rumus T, di mana yang masuk itu adalah S. Ini harusnya ada pembagi ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi bedanya adalah taunya diganti dengan S. Ini contoh, diketahui bahwa volume botol air menyebar normal dengan rataan 200 mili. Lalu, nah jadi kita hanya tahu rata-rata populasinya saja, rata-ratanya 200 mili. Dah, gitu aja, tidak ada simpangan baku. Lalu, diambil 9 contoh acak ya dengan simpangan baku 12 mili. Jika 5% rataan volume tertinggi dari botol tersebut akan ditolak, tentukan batas rataan volume botol yang masih bisa diterima. Ya, maka kita tulis dulu yang kayak tadi, X mendekati N sama dengan mu 200, tau kuadrat. Dengan catatan bahwa tau kuadrat tidak diketahui atau simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Kita cari N-nya 9, simpangan baku sampelnya adalah 12. Maka PT lebih besar dari T alfa sama dengan 0,05. Maka T alfa derajat bebasnya adalah 9 dikurang 1 sama dengan 1,859. Yang diminta itu adalah X-nya, karena tentukan batas rataan. Yang ditentukan adalah X. Rumus kita tadi adalah T sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Kita keluarin X-nya dari rumus ini. Dari rumus ini, X-nya kita keluarin X. Nah, ini dikeluarkan X-nya, nanti dapat rumusnya itu adalah T dikali X, ya kan? Ini T dikali S dibagi dengan akar N, mu-nya ini minus pindah ke kiri jadi plus. Maka 4 dibagi dengan 1,859 dikali dengan 1,859 ditambah mu-nya rata-rata populasinya adalah 200, dapatnya 207. Nah, yang jadi soal adalah ini adalah nilai T-nya. Ya. Maka kalau tadi kita belajar membaca tabel Z, sekarang kita akan membaca tabel T. Jadi tabel T, ini nilai tabel T, peluang T alfa, tadi kan dimintanya lebih besar ya, dari 0,05. Derajat bebasnya, sampelnya tadi 9, dikurang 1 berarti 8. Maka ini adalah tabel T 0,05, lihat. Mana nih? 0,0. Nah, ini 0,05, 8. 0,05, di sini 0,05, 8. Maka inilah nilainya 1,85955. Ya. Masukkan nilai 1,85955 di dalam perhitungan kita. Nilai T-nya ini jadi 1,85, keluarkan X-nya, maka nanti saya ulang, S dibagi dengan akar N dikali dengan nilai T-nya ditambah dengan mu. Ya. S-nya tadi di sini 12 ya, ini kan diakarkan jadi S dibagi dengan akar N. N-nya tadi berapa? 9. Berarti S-nya simpangan bakunya 12. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Ini kan yang ini. Yang ini itu adalah simpangan bakunya 12 kan? Berarti S-nya 12. Dibagi dengan yang ini akar dari 9. Maka 12 dibagi 3 itu dapatnya 4. 4 inilah yang masuk ke sini. Nah, ini 4. 1,85 dari mana? 1,85 dari tabel di sebelah tadi. 200 yang mana? 200 ini adalah nilai tengah populasi. Jadi, kalau tidak diketahui nilai simpangan baku populasi,
maka kita menggunakan simpangan baku sampel. Nih, waktu Omar itu. Gusti, tolong dimatikan speakernya, Gusti. Ini adalah data tabel F ya, tabel F. Berbeda cara membaca tabel Z dengan cara membaca tabel F. Ya, kalau membaca tabel Z, nilainya ada di luar, ininya ada di dalam. Kalau tabel Z dipengaruhi oleh alfa, di atas ini adalah taraf nyata alfa, di kiri ini adalah derajat bebas. Derajat bebas rumusnya adalah N-1. Jadi yang ini adalah alfanya, yang ini adalah N-1. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini adalah ringkasan dari materi kita. Jadi sebetulnya kapan menggunakan tabel Z, kapan menggunakan sebaran Z dan kapan menggunakan sebaran T. Ya. Syaratnya adalah kondisi simpangan baku populasi. Ya, jika simpangan baku populasi, maka perhitungan kita menggunakan sebaran Z. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka perhitungan kita adalah menggunakan sebaran T. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Bisa Ibu lanjut? Mohon maaf Bu, ada mahasiswa yang nunggu di waiting room. Nah, tadi mahasiswanya ada 53. Sekarang sudah 45, 44 cuma. Yang lain kemana nih? 10 orang. Katanya belum di ACC Bu. Yang belum di ACC hanya 2 orang, 44 totalnya sekarang. Sama yang belum di ACC. Jadi ada 15 yang left dari sini. Saya tidak tahu apakah left atau apa. Oke. Oke, saya lanjut ya. Teknik penarikan contoh. Nah, ini adalah cara untuk melakukan penarikan contoh ya. Jadi, tadi saya sampaikan, kalau misalnya kelas kelas B Indralaya yang mengambil mata kuliah statistika ada 56 orang. Itu adalah populasi. Misalnya kita mau ambil contoh 30. Kenapa 30? Karena 30 itu adalah syarat minimal contoh untuk menyebar normal. Artinya syarat supaya contoh atau sampel kita mewakili populasi itu adalah 30. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan mengambil dari 56 orang menjadi 30 orang saja. Nah, itu harus ada tekniknya ya. Jadi dengan kata lain, proses pengambilan sampel dalam penelitian itu berarti kita harus tahu populasinya dulu apa. Populasinya adalah mahasiswa kelas B Indralaya yang mengambil mata kuliah statistika. Itu adalah populasi. Lalu kita perlu menentukan sampling frame. Sampling frame itu adalah syarat-syarat sampel yang mau diambil. Ya, misalnya tidak dari 56 itu kita ambil semua, kita kecilin misalnya. Oh, yang diambil adalah penduduk mahasiswa yang ngekos, yang tidak kos tidak jadi sampel. Maka mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika kelas B Indralaya ya dan tinggalnya tidak bersama orang tua itu jadi sampling frame. Ya. Lalu kita akan bicara teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk mengambil sampel. Ya, selanjutnya ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah sampel, menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Untuk ukuran sampel, tadi saya sudah sampaikan, syarat untuk sebaran normal itu minimal sampelnya adalah 30. Jadi syarat sebaran normal minimal sampelnya adalah 30.
Lalu setelah sudah fix semua dari populasi, sampling frame, teknik sampling, ukuran sampling, baru kita mengambil sampling. Nah, kira-kira seperti ini. Misalnya, di sini ada berapa sih laki-lakinya? Ada 9 ya di dalam gambar ini. Saya cuma mau ambil 2. Bagaimana kita menentukan yang dari 8 orang ini menentukan hanya 2 yang diambil? Siapa yang mau diambil? Itulah kira-kira sampel. Ya. Ada cara yang paling sederhana nanti, sebetulnya ada banyak sekali cara untuk mengambil teknik pengambilan sampel nanti di mata kuliah metode penelitian sosek, mahasiswa akan mempelajari secara lebih detail teknik pengambilan sampel. Di sini saya hanya akan menjelaskan 4 teknik pengambilan sampel yang ada di buku Walpole. Jadi yang pertama adalah contoh acak sederhana. Jadi dalilnya adalah suatu contoh acak sederhana N pengamatan adalah suatu contoh yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan bagian yang berukuran N dari populasi tersebut mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ini contohnya. Ya. Misalnya ada 80 tikus ya yang mau diambil 7. Gimana sih kita mau ngambil 80 dari 7 tikus? Maka nomori semua tikus dari 01 sampai 80. Jadi tikusnya kasih nomor gitu ya. Itu cara yang paling mudah. Setelah kita dapat nomor, maka kita bisa baca di sini ada istilah tabel acak. Saya lupa download tabel acak. Saya download sebentar ya. Tabel acak. Nanti tolong di-download tabel acak ya. Nah, ini adalah tabel acak. Tabel acak ini bisa kita mulai dari mana saja menghitungnya. Nah, ini misalnya di sini dia bilang kita mulai dari baris ke-28 kolom 16. Saya catat dulu baris 28 kolom 16. Baris 28 kolom 16. Baris 28, kolomnya 16, 17. Mana yang baris, mana yang kolom? 19, 48, 73, 76, 79, 26, 60, 40. Ya. Maka ini namanya tabel acak, semoga tabelnya betul. Kelihatan nggak tabel yang saya tampilkan? Enggak, Bu. Enggak ya? Waduh. Belum, Bu. Belum tampil. Jadi yang tampil sekarang apa? Yang tadi ya, masih PPT yang tadi ya? Iya, Bu, PPT. Waduh, oke, sebentar. Oke, ini tabelnya juga nggak nyampe selesai ternyata. Sampai 14, harusnya 16, 17. Bentar ya. Enam belas, 17, 28. Oke, sekarang berarti saya share ulang. Nah, ini contoh tabel acak ya. Jadi, tadi dia bilang di situ, kita mulai, ini tabel acak. Tabel acak ini mempermudah kita dalam pengambilan sampel. Ketika kita mengambil sampel di lapangan, kita boleh mulai bergerak dari mana saja. Jadi ini adalah baris pertama, ini adalah kolom. Kalau di yang kolom pertama, ini ada 8, 8, 3, 4, 7, maka 8 itu adalah kolom 1. 8 yang kedua adalah kolom 2, 3 adalah kolom 3, 4 ini adalah kolom keempat, maka 7 adalah kolom ke-7. Maka tadi dia bilang, ini sebetulnya tabelnya berbeda dengan tabel yang ada di Walpole, tapi nggak apa-apa, cara membacanya sama. Tadi dia bilang baris 28, kolom 16 dan 17. Kolom 16 dan 17 ada di sini berarti. 16 dan 17 barisnya 28. Yang ini barisnya 28. Maka
lihat 17, betul di sini. Nah, maka di sini ada angka 93. Maka 93 itu kita tidak bisa jadikan sebagai deret sampel kita. Jadi kita lewati, kan sampel kita cuma sampai nomornya cuma sampai 80 kan? Ya, 00 nggak ada sampel 00. 18, oh catat 18. Nah, 18. Ya, ke bawah lagi. Kita ambil, oh ini sudah habis dia. Kalau dia sudah habis di sini 18, maka kita mulai tadi kan baris 16 dan 17. Kita mulai naik ke atas ke kolom 1 di atasnya. Kolom satunya yang ini, berarti kan tadi sudah 16, 17, berarti 06. Nah, maka 16, 06. Bawahnya berapa? 06, bawahnya adalah 11. Terus bawahnya lagi berapa? 89. 89 tidak ada di deret sampel kita. Kemudian berapa lagi? 12. 12 ada di deret sampel kita. Bisa paham nggak kira-kira cara membacanya? Bisa juga nanti membacanya ke samping. Kalau kita mulai dari baris 28, ya dia bisa 93. Maka 93 tidak ada di deret sampel kita. 68 setelahnya, 68 ada di deret sampel kita. Berarti nanti tikus nomor 68 itu akan jadi sampel kita. Terus sudah 68 berapa? 51. 51 ada nggak tikus nomor 51? Ada tikus nomor 51. Maka tikus nomor 51 akan jadi sampel kita. 42, ada nggak tikus nomor 42? Tikus nomor 42 kemudian jadi sampel kita juga. Nomor 12, ada juga tikus nomor 12. Terus seperti itu sampai kita menemukan 7 sampel. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan. Silakan. Jadi nanti menggunakan tabel acak ya. Nah, nanti dapatnya tadi ya 19, 48, 73, 79, 26, 60, dan 40. Ini tabelnya saya gunakan tabel acak yang ada di bukunya Walpool. Bergerak dari baris ke-28, kolom 16 dan 17. Ya, baris ke-28, kolom 16 dan 17. Kalau di bukunya Walpool, dia ada di halaman tabel acak tabel A12. Tabel acaknya ada di halaman 484 dan 485. Jadi nanti di sini ada 28, 16, dan 17. Sehingga akan ditemukan nanti nomor 19 gitu ya. Nanti saya akan masukkan di tambahan bahan ajar ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu lanjut ya. Yang kedua adalah penarikan contoh sistematik. Penarikan contoh sistematik ini adalah suatu penarikan contoh di mana kita mengambil setiap unsur K dalam populasi untuk dijadikan contoh dengan titip awal ditentukan secara acak di antara K unsur yang pertama. Misalnya, untuk mendapatkan sebuah contoh acak sederhana berukuran 7 dari sejumlah 80 tikus. Ya, maka caranya adalah tadi nomori tikusnya dari 1 sampai 80. Selanjutnya, misalkan kita mulai dari tikus nomor 1, boleh sembarang nomor, kemudian boleh dipilih setiap selang 10. Jadi kalau kita mulai tikus nomor 1, berarti yang akan jadi contoh adalah loncat 10. Tikus ke-11, tikus ke-21, tikus ke-31, tikus 41, tikus 51, 61, dan 71. Itu kalau kita menggunakan penarikan contoh sistematis. Jadi tidak perlu menggunakan tabel acak. Bisa ikutin sampai sini? Yang ketiga adalah penarikan contoh acak berlapis. Nah,
Penarikan contoh acak berlapis ini dilakukan ketika populasi yang kita amati itu ternyata dia kayak kelas tadi ya, kelas mahasiswa statistika, kelas B Indralaya itu ada laki-laki dan perempuan. Ya, kalau kita ambil dengan contoh dengan menggunakan metode acak sederhana atau acak sistematis, bisa saja jangan-jangan yang terambil laki-laki semua atau perempuan semua. Sementara kita pingin ada perwakilan laki-laki dan ada perwakilan perempuan di dalam sampel tersebut. Maka kalau kita ingin ada perwakilan dari setiap klasifikasi yang ada di dalam kelompok tersebut, kita gunakan penarikan contoh acak berlapis, ya. Jadi klasifikasi misalnya di sebuah universitas ada senior 150, junior 163, sophomore 195 dan freshman 220. Nah, kita diminta untuk ambil 40 ya. Berapa besar contoh yang harus diambil dari setiap lapisan? Kita mau ambil 40. Kita jumlahkan dulu totalnya. 150 ditambah 163 ditambah 195 ditambah 220 itu totalnya adalah 728. Tadi jumlah populasi di kelompok 1 ada 150. Ini 150. 150 dibagi 728 dikali dengan 40 dapatnya 8. Oh, jadi kelompok 1 yang diambil jadi sampel 8. Di kelompok 2 berapa? Di kelompok 2 adalah 163 dibagi dengan 728 dikali 40 adalah 9. Di kelompok ketiga berapa? 195 tadi jumlah populasinya dibagi dengan total populasi 728 dikali 40. 40 jumlah sampel sama dengan 11. Oh, dari kelompok 3 yang diambil adalah 11. Dari kelompok 4, 220 jumlah populasi dibagi 728 dikali 40. Maka sampel yang akan diambil dari kelompok 4 itu adalah 12. Nah, dengan cara penarikan contoh acak berlapis, maka semua kelompok yang ada di dalam populasi itu bisa terwakili di dalam sampel kita. Jadi tadi contohnya laki-laki ada, perempuan juga ada terambil sebagai sampel. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ada penarikan contoh gerombol. Penarikan contoh gerombol itu adalah penarikan contoh gerombol mengambil beberapa gerombol secara acak dari populasi dan kemudian mengambil semua atau memilih secara acak sebagian unsur dari setiap gerombol yang dipilih untuk dijadikan contoh. Misalnya ya pengamatan kita ingin meneliti pendapat rakyat Indonesia tentang reaktor nuklir. Kita memandang setiap provinsi sebagai gerombol dan kemudian menggunakan alokasi sebanding untuk mengambil daerah-daerah pemilihan secara acak berlapis. Jadi mengambil provinsi sebagai gerombol, Sumsel diambil secara gerombol gitu ya. Jadi diambil semua gitu. Nanti ketika sudah masuk ke dalam Sumsel baru pakai acak alokasi sebanding yang sebelumnya sampel ketiga. Ini ada PR-nya juga sudah saya upload di e-learning, nanti coba dikerjakan supaya nanti lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silakan. Oke, bingung ya, saking bingungnya tuh nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Padahal, ya silakan. Siapa, Diki? Diki ya, silakan Diki. Iya, Bu. Iya. Tadi kan ada yang penarikan contoh sistematik, Bu. Iya. Di situ kan yang langkah nomor 3 itu contoh dipilih setiap selang 10. Betul. Apakah harus 10 terus, Bu? Oh, enggak. Tergantung peneliti. Boleh selang 5, boleh selang 7, tapi kalau sudah selang 5 berarti setiap selang 5 ngambilnya. Kalau selang 7 berarti setiap selang 7 mengambilnya ya. Nanti untuk tabel acak, untuk yang tabel acak tadi, kalau seandainya kita yang metode yang pertama, metode penarikan contoh acak sederhana, mungkin kita akan kesulitan ketika menggunakan tabel acak. Maka setelah tikusnya dinomori ya, maka kita bisa gunakan sistem arisan. Jadi masukkan nomornya ke dalam gelas, kemudian dikuncang, lalu di nomor yang keluar itu akan jadi sampel. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi memang penggunaan tabel acak di lapangan ketika peneliti itu ada di lapangan tuh lebih mudah. Kenapa?
Karena kalau misalnya kita di lapangan, apalagi ke orang sosek, kan yang kita tanyai itu bukan tikus gitu ya, petani. Petani itu nanti jumlahnya 400 gitu ya. Kita kan nggak mungkin ya petani itu kita kemudian apa ya, kalau toh kita petaninya kita kasih nomor, mungkin bisa minta daftar nama sama Pak RT misalnya. Oh, ternyata populasinya 700. Kita kuncang seperti arisan. Tapi kan akan jadi kerjaan karena harus guntingin satu-satu 700 orang digulung masukin gelas kan gitu. Sementara kalau kita menggunakan tabel acak, itu kita nggak perlu gunting-gunting seperti itu gitu. Tinggal kita kasih nomor daftar, kita punya daftar petani, petaninya kita kasih nomor, kemudian kita pakai tabel acak sesuai dengan urutan yang ada di tabel acak, urutan yang keluar di tabel acak itulah yang akan jadi sampel kita, seperti itu. Bisa ikutin? Jadi ketika kita ngambil sampel di lapangan, itu ada metodenya, bukan berarti judulnya acak kemudian acak-acakan, kan gitu ya? Paham nggak kira-kira? Sering sekali kami sebagai misalnya kalau saya gitu menguji skripsi, terus mahasiswa ditanya, ini ngambil metode di skripsi tertulis ngambil sampelnya adalah acak sederhana misalnya. Tapi ketika ditanyain ngambil acak sederhananya bagaimana, harusnya dia jawab, oh pakai tabel acak Bu gitu ya, atau pakai sistem arisan Bu, dikuncang pakai gelas nomornya. Itu betul dia jawab, harusnya menjawab seperti itu. Tapi ada yang menjawab, oh enggak Bu, kalau ketemu di warung diwawancara, ketemu di jalan diwawancara, ketemu di apa namanya di kantor desa diwawancara. Nah, kalau yang seperti itu caranya maka itu bukan acak namanya, tapi acak-acakan. Paham nggak kira-kira? Jadi acak dalam konteks pengambilan sampel itu bukan berarti acak-acakan, tapi acak itu maksudnya dia bisa mewakili populasi. Gitu. Acak itu artinya sampelnya terdistribusi normal. Jadi inti kita itu adalah sampelnya terdistribusi normal. Terdistribusi normal itu artinya sampelnya bisa mewakili populasi. Gitu. Bisa ikutin sampai sini? Ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Joshua. Oke, Ya. Joshua. Silakan Joshua. Sebelumnya maaf Bu, tadi saya kurang paham tentang ini Bu, yang sebaran peta sebaran acak gitu Bu. Ya, boleh. Bilang bisa kita ambil per kolom atau per itu ada faktornya nggak sih Bu supaya kita bisa ambil per kolom per baris atau kita bisa ambil kolom baris gitu? Oke. Peneliti ini contoh tabel acak ya. Peneliti bebas mau bergerak dari manapun ya di dalam tabel ini. Tapi mungkin ini saya harusnya kelihatan nggak tabel randomnya? Kelihatan ya. Nah, jadi peneliti boleh bergerak dari manapun. Tapi kalau peneliti sudah misalnya sudah memutuskan akan bergerak dari baris 1 kolom 1, maka tidak boleh loncat ke sini. Jadi boleh bergerak ke kiri secara berurutan, boleh bergerak ke bawah secara berurutan. Tapi kalau sudah memilih bergerak dari kolom 1, tidak boleh langsung milih 17. Harusnya kalau kolom 1, 88, 34, 71, 72, seperti itu. Bisa ikutin nggak? Tapi boleh memulai dari mana saja jika peneliti memutuskan misalnya memulai dari baris 10, kolom 11, 12. Berarti sampel pertama 00, pasti nggak ada sampel kita nomor 00. 21, kalau sampel kita 30 orang berarti masuk sampel nomor 21 jadi sampel. Kalau kita sampelnya ke bawah ya, misalnya saya ke bawah dari 21, 93. 93 saya cuma mau ambil 30 sampelnya. Oh berarti 93 nggak masuk. 30 masuk. 65 masuk nggak? Nah, seperti itu kira-kira. Joshua, bisa ikutin? Jadi boleh dimulai dari mana saja, boleh langsung mengikuti baris, boleh turun ke bawah ikut kolom, tetapi tidak boleh loncat kalau sudah memutuskan bergerak dari satu titik. Ya? Iya, Bu. Oke, silakan ada lagi? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin sedikit bertanya, Ibu. Iya, silakan. Kan tadi Ibu bilang pada ukuran sampel yang sebaran normal itu kan minimal pengambilan sampelnya 30, Bu. Nah, untuk yang sebaran T itu minimalnya berapa, Bu? Oke. Jadi gini, kapan tadi saya sampaikan, ada nggak yang bisa mengulangi? Kapan kita menggunakan uji T? Ketika
saat tidak diketahui rata-rata populasi dan simpangan baku populasi, Bu. Jadi ketika terutama ya kalau rata-rata populasi kadang-kadang kita dapat informasinya. Ketika kita tidak punya informasi terkait dengan simpangan baku populasi. Paham nggak kira-kira? Jadi bisa saja sebetulnya kita sampelnya tetap 30, tapi kita punya informasi tentang simpangan baku populasi, maka pakai Z hitungnya. Tapi ketika kita sampelnya 30, tapi kita tidak punya informasi tentang simpangan baku populasi, maka kita harus pakai T. Karena yang menentukan apakah kita pakai T atau Z itu adalah apakah simpangan baku populasinya diketahui atau tidak. Karena itu, kalau baca skripsi-skripsi kakak-kakaknya, biasanya sampelnya rata-rata 30, itu pertama. Kedua, biasanya mereka menggunakan uji T kalau ada pengujian statistika. Kenapa pakai uji T? Karena jarang ada data terkait dengan simpangan baku populasi. Bisa ikutin sampai sini? Jika menggunakan yang tabel T tadi, Bu, apakah kita bisa yakin, Bu, sampel yang kita ambil itu mewakili populasi? Oke, itulah guna teknik penarikan contoh. Jadi nanti di dalam di kuliah-kuliah selanjutnya kita akan mempelajari. Sekarang kita belajar dulu teknik penarikan contoh. Karena itu bagaimana sih, kadang-kadang kan kita pasti mahasiswa akan bertanya, bagaimana sih kita tahu gitu bahwa sampel kita mewakili populasi? Ya, saya sebetulnya akan jawab secara statistik ketika nanti ya bias antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu 0. Ragamnya itu. Jadi ragam itu adalah penanda, ragam itu kan simpangan tuh. Ragam itu adalah penanda antara selisih populasi dengan ketika nanti ragamnya mendekati 0, itu sebetulnya nilai populasi sudah mendekati nilai sampel. Tapi nanti kalau mahasiswa, kalau ini kita belum sampai situ sebetulnya materinya, maka kita harus yakin bagaimana kita, kalau ditanyakan bagaimana kita tahu bahwa sampel kita mewakili populasi. Ya, kalau kita menariknya dengan cara penarikan sampel yang benar, maka dia pasti mewakili populasi. Bagaimana cara menarik sampel yang benar? Harus pakai metode penarikan sampel. Tadi boleh acak sederhana, boleh acak sistematis, boleh kalau kita lihat, oh kayaknya di dalam sampel kita tuh ada yang tua, ada yang muda, ada yang remaja, kita klaster saja, kita bagi kelompoknya, maka pakai alokasi sebanding. Bisa ikutin? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi silahkan. Ayo yang lain nih, kemana ini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Di e-learning itu ada Ibu sampaikan soal untuk latihan ya. 1 uji Z, latihan untuk soal uji Z, kemudian uji T, dan yang ketiga adalah penarikan contoh. Jadi silakan dikerjakan, waktunya 1 minggu. Setelah 1 minggu mahasiswa tidak lagi bisa mengupload tugas di e-learning. Bisa ikutin sampai sini? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ibu, untuk pertemuan selanjutnya kan di hari Jumat, Bu. Nah, Jumat itu cuti bersama. Jadi ya, nanti kita jadwalkan kembali ya. Nanti Ibu, atau misalnya kita kuliah hari Sabtu, atau Sabtu juga nggak boleh katanya kalau kelas Indralaya. Sebetulnya sih, kita sudah pernah kuliah hari Sabtu belum ya? Sudah, Ibu. Iya, harusnya nggak boleh gitu. Nanti kalau saya kuliah lagi Sabtu lagi, nanti saya kena malah dilaporin. Takut saya. Nanti kita jadwalkan lagi, mungkin hari Senin misalnya ya. Nanti saya lihat dulu jadwal saya hari Senin ya. Oke, yang pasti selama beberapa hari ke depan itu tidak boleh ada perkuliahan sebetulnya ya. Oke, jadi jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Selamat libur ya, libur terus sebetulnya. Jadi selamat belajar. Tolong dipelajari kembali apa yang sudah disampaikan. Jadi kalau sekarang itu mahasiswa lebih dituntut untuk belajar mandiri gitu ya. Jadi harus belajar banyak mengulang, harus mandiri. Jadi kalau tidak ada nanti ditonton lagi, nanti saya akan linkkan tautan perkuliahan kita hari ini di e-learning supaya bisa ditonton kembali. Ya, terima kasih atas. Tapi ternyata ada satu yang pelajaran yang saya ambil kalau sudah kuliah, terus videonya saya tahu di e-learning tuh ternyata nggak ada yang nonton. Tapi kalau misalnya saya asinkron, saya taruh video, itu yang nonton banyak ternyata.
seperti itu, kayak ya. Artinya ya jadi kesannya jadi melepaskan kewajiban, yang penting sudah nonton dulu, bikin PR terus selesai. Nah, saya berharapnya tidak seperti itu sebetulnya. Jadi kita mahasiswa bisa betul-betul mendapat ilmu gitu dengan segala keterbatasan yang saat ini harus kita hadapi ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat berlibur untuk beberapa hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.